Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kehadiran kepolisian di tengah bencana kini fokus pada misi kemanusiaan. Lewat aksi nyata seperti membuka dapur umum, mendistribusikan logistik, hingga menghadirkan layanan kesehatan. Polri berkomitmen meringankan beban sesama. Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Namun di balik keindahan itu, tersimpan risiko bencana yang terus mengintai. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, ribuan bencana melanda berbagai penjuru tanah air, menyisakan duka dan kehilangan bagi ribuan masyarakat. Ketika hujan turun tanpa henti dan sungai meluap, ribuan rumah terendam, jalanan berubah menjadi lautan air. Dalam kepanikan itu, masyarakat berusaha menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Kami sangat sedih, nggak ada rumah, Pak. Anak masih sekolah, bagaimana menanti menyekolahkan anak kami, Pak? Kami minta tolong kepada Pak. Di saat banyak orang berlari menjauhi bahaya, para personil Polri justru bergerak menuju lokasi terdampak, menyusuri wilayah terisolasi dan menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan. Polres Gayo Luas langsung melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jadi dari hari Rabu sampai Rabu pagi sampai sore itu masih sempat kami melakukan evakuasi, baik dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 6 truk. Malam harinya itu beberapa desa sudah hanyut itu. Di pundak mereka, balita dan anak-anak diselamatkan. Di tangan mereka, para lansia dituntun menuju tempat yang lebih aman. Setiap langkah menjadi perjuangan untuk menyelamatkan nyawa. Namun bencana tidak berakhir saat air mulai surut. Bagi para penyintas, perjuangan baru saja dimulai. Kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kenangan menjadi beban yang harus dipikul. Gak mau dia pesantren di situ lagi, Pak. Karena kejadian kemarin trauma kali dia, Pak. Dan minta pindah dia di sekolah lain, Pak. Gak ada duit kayak mana, Pak. Menyekolahkan anak-anak kami. Sungai meluap, jalanan terputus, dan jembatan rusak. Ratusan warga terisolasi dari dunia luar. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, harapan hadir bersama mereka yang memiliki satu tujuan, memastikan tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Banjir menyisakan kerusakan yang luar biasa. Akses jalan tertutup lumpur, sejumlah titik tidak dapat dilalui kendaraan biasa, bahkan kendaraan desa sepenuhnya terputus dari akses bantuan. Di tempat inilah perjuangan dimulai. Personil Polri menerima laporan mengenai warga yang membutuhkan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan. Tanpa menunggu kondisi membaik, mereka langsung menyiapkan operasi kemanusiaan. Dengan menggunakan kendaraan dinas bergerak roda 4, personil Polri memulai perjalanan menuju wilayah terdampak. Namun perjalanan itu tidak mudah. Genangan air yang tinggi, jalanan yang hancur, serta tanah yang berubah menjadi lumpur tebal, menjadi hambatan di setiap kilometer perjalanan. Bukan hanya membawa logistik, Polri juga membawa semangat dan keyakinan bahwa negara hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Personil Polri terus bekerja membuka akses yang tertutup, mengangkat batu, membersihkan lumpur, dan memastikan jalan dapat kembali dilalui. Perlahan namun pasti, urat nadi kehidupan yang sempat terputus mulai kembali terhubung. Aktivitas masyarakat berangsur normal, dan harapan tumbuh di tengah sisa-sisa bencana. Di balik bencana muncul pula ancaman lain yang tak kalah berbahaya.
menurunnya kondisi kesehatan masyarakat akibat lingkungan yang tercemar dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Menjawab kebutuhan tersebut, Polri menghadirkan berbagai program bakti kesehatan, mulai dari pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Polri turun langsung ke lokasi bencana, memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan. Banjir yang menerjang dan menghancurkan sejumlah infrastruktur penting. Salah satunya adalah jembatan penghubung antar desa yang roboh diterjang arus sungai. Dengan peralatan seadanya dan semangat gotong royong, Polri memimpin pembangunan jembatan darurat di lokasi yang terputus akibat banjir. Melalui pembangunan jembatan darurat, Polri membuktikan bahwa pengabdian tak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi sesama. Karena di setiap bencana selalu ada harapan yang dibangun bersama, dan di atas jembatan itulah masyarakat melangkah menuju masa depan yang lebih kuat dan tangguh. Kehadiran adalah tentang menemani mereka yang berduka, menguatkan mereka yang lemah, dan menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Di tengah banjir posko pengungsian, di rumah-rumah warga yang sakit, dan di setiap tempat yang membutuhkan uluran tangan, Polri akan terus hadir untuk kemanusiaan, untuk Indonesia. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor berlangsung meriah. Atraksi terjun payung puluhan personil Polri dan Bayangkari menjadi pembuka yang memukau. Disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta para tamu undangan. Satu persatu penerjun mendarat dengan presisi di lapangan utama. Kompol Sangurah Wiratama menjadi penerjun pertama yang menyentuh landasan, disusul Kompol Renando Hutapea dari Kor Brimob Polri. Sorotan juga tertuju pada dua penerjun perempuan, yaitu Polwan Ibtu Yeni Dwi Hermila dan anggota Bayangkari Cynthia Herdi Saraung. Keduanya turut membawa bendera Satuan Kerja penerima Tanda Kehormatan Nugrasa Kanti tahun 2026. Selain itu, para penerjun mengibarkan bendera bertuliskan pesan-pesan semangat seperti Polri Presisi, Polri Melayani, Polri Melindungi, dan Polri Mengayomi. Atraksi ini menjadi simbol profesionalisme, pengabdian, dan komitmen Polri dalam melayani masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.